Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faris Alfiansyah. Saya dari salah satu mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Tidar. Kali ini saya pengen sharing apa lagi sih? Atau pengen ngebahas apa lagi? Yuk teman-teman, disimak semuanya. Selamat menikmati. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan bahan ajar matematika untuk kelas 7 pada KD 3.3 dan 4.3 gitu. Buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, emang jikalau tertarik, pokoknya harus disimak baik-baik. Oke, kita sama-sama belajar. Nah, di KD 3.3 dan 4.3 ini yaitu membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, ada apa aja sih dan gimana sih di dalamnya? Yuk, selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih kuadrat atau bilangan berpangkat. Nah, kuadrat atau pangkat 2 suatu bilangan adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri, yang artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jika A pangkat N, yaitu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai N kali atau banyaknya N. Nah, A pangkat N itu disebut bilangan berpangkat. Nah, A itu kita sebut dengan basis atau bilangan pokok. Dan N itu merupakan pangkat atau eksponen. Nah, bilangan berpangkat negatif juga merupakan bilangan memiliki pangkat atau eksponen yang negatif gitu. Jadi kalau bilangan berpangkat positif berarti N-nya itu positif. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif berarti N-nya itu negatif. Nah, adapun sifat-sifatnya bilangan berpangkat negatif yaitu apabila suatu bilangan berpangkat A pangkat N dengan A berupa bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Dan N ialah bilangan bulat negatif. Nah, bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Pasti teman-teman udah, atau adik-adik semua pasti udah belajar di SD, ya kan? Nah, contohnya misalnya ada 2 pangkat 3, terus 10 pangkat 2. Nah, di tabel ini merupakan beberapa contoh bilangan berpangkat untuk yang pangkat positif. Contohnya 59.049, yaitu hasil dari 3 pangkat 10, kayak gitu. Terus 1 juta itu dari 10 pangkat 6 sampai 8 juta. 8 juta berarti tinggal 8 dikali 10 pangkat 6, seperti itu. Nah, untuk yang berpangkat negatifnya gimana sih? Nah, contohnya ini salah satunya itu 5 pangkat min 2. Nah, jadi kita 5 pangkat min 2 itu gimana sih buat cara kita harus ngerubah ke positifnya. Jadi 5 pangkat min 2 itu sama dengan maaf ya tadi tipe, jadi sama dengan 1/25, kayak gitu. Nah, misalnya berapa lagi? 3 pangkat min 2. Nah, berarti 1/3 pangkat 3. Nah, jadi 1/9, kayak gitu. Terus misalnya 4 pangkat 2 juga, 4 pangkat min 2 gitu. Jadi 1/16, kayak begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor bilangan. Ini berkaitan erat juga dengan bilangan berpangkat. Nah, faktor bilangan. Nah, contohnya 2 ini dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3. Jadi itu 2 ini merupakan faktor dari 6 karena 2 kali 3 itu sama dengan 6. Nah, kita ada contoh, yaitu ada angka 648. Nah, 648 ini faktornya apa aja sih gitu cara carinya. Nah, berarti kan 648 dibagi 2 dulu, hasilnya 324 dibagi 2 hasilnya 162 dibagi 2 lagi masih bisa, hasilnya 81 dibagi 2 nggak bisa, kita naikin lagi, berarti 81 dibagi 3 sama dengan 27 dibagi 2 nggak bisa, jadi naikin
dibagi 3. 27 bagi 3 hasilnya 9, 9 bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi 648 itu hasil dari 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Begitu teman-teman dan adik-adik semua. Nah, selanjutnya kita membandingkan bilangan berpangkat. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Kalau kita hitung pakai kalkulator atau hitung manual, 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 yaitu 7.776. Jadi 5 pangkat 6 itu lebih besar daripada 6 pangkat 5. Nah, jadi teman-teman dan adik-adik semua jangan bingung. Jangan terkecoh. Jika ada yang nanya, 5 pangkat 6 sama 6 pangkat 5 gedean mana? Besaran mana nilainya? 6 pangkat 5 karena dia 6 angka pokoknya gitu atau basisnya. Kalau yang satunya itu kan 5. No, salah. Malah bilangan yang paling banyak pangkatnya itu malah lebih besar gitu. Jadi 5 pangkat 6 itu jelas lebih besar dibanding 6 pangkat 5. Jadi teman-teman di sini dan adik-adik semua jangan terkecoh. Nah, selanjutnya contoh lagi, yaitu 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100 itu besaran mana sih nilainya? Nah, ini ada beberapa analisis gitu. 3 pangkat 4 itu pasti lebih besar daripada 4 pangkat 3, seperti contoh yang sebelumnya 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Begitu juga 4 pangkat 5 itu lebih besar daripada 5 pangkat 4, dan yang terakhir 5 pangkat 6 lebih besar daripada 6 pangkat 5 seperti yang sebelumnya. Jadi otomatis 100 pangkat 101 itu pasti lebih besar daripada 101 pangkat 100, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama ada sifat perkalian bilangan berpangkat, yaitu apabila A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus M. Contohnya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 itu sama aja 2 pangkat 2 plus 6 sama dengan 2 pangkat 8. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 plus 2 sama dengan 3 pangkat 4, seperti itu. Dan yang kedua ada sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu apabila A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N, dengan catatan semuanya A itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 itu sama aja berarti 2 pangkat 6 dikurang 2, pangkatnya itu yang dikurang 6 dikurang 2. Nah, jadi hasilnya 2 pangkat 4. 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6 dikurang 3, pangkatnya dikurang, jadi 6 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 6 pangkat 3, seperti itu. Selanjutnya ada sifat pengangkatan bilangan berpangkat, yaitu apabila dalam kurung A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Contohnya, dalam kurung 2 pangkat 3 pangkat lagi 2. Nah, berarti 2 pangkat 3 kali 2, berarti pangkatnya dikali, kayak gitu. Terus ada sifat perpangkatan suatu perkalian ataupun pembagian, itu dalam kurung A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Terus A dibagi B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke KPK dan FPB. Kali teman-teman dan adik-adik semua sudah mendengar KPK dan FPB dan mungkin sudah mempelajarinya di waktu SD gitu. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jelas lagi tentang KPK dan FPB. Tapi sebelum kita masuk ke KPK FPB, kita harus tahu tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima yaitu bilangan asli yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga harus paham tentang faktorisasi prima. Untuk melakukan faktorisasi prima, biasanya kita menggunakan bantuan pohon faktor. Pasti adik-adik semua dan teman-teman semua sudah paham tentang pohon faktor.
Salah satu contohnya seperti ini. Kita pengen cari faktorisasi prima dari 12. Nah, kita juga harus pakai bilangan prima. 12 itu bisa dibagi berapa sih menggunakan bilangan prima? Yang dari yang terkecil dulu. Bisa dibagi 2. Ya, benar. 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 itu bisa dibagi berapa? 6 masih bisa dibagi 2. Ya kan? Ada 3. Nah, tapi 3 tidak bisa dibagi 2. Jadi pakai bilangan prima lagi. Jadi 3 bagi 3 1. Jadi faktor prima dari 12 berarti 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Nah, contohnya lagi juga faktor prima dari 18. 18 dibagi 2 masih bisa 9. 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 1. Jadi faktor prima dari 18 yaitu 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke KPK dan FPB. Apa sih itu KPK? Apa sih itu FPB? Gitu. Aduh, susah nih ngebedainnya gimana gitu. Nah, KPK itu ialah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan dua bilangan ataupun lebih bilangan. Nah, cara mencarinya gimana sih? Itu semua dari bilangan faktor dikalikan. Dan apabila ada yang sama, ambillah yang terbesar. Apabila keduanya sama, ambil dari salah satunya. Nah, sedangkan FPB yaitu nilai paling besar dari faktor-faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Cara mencari FPB yaitu ambillah bilangan faktor yang sama dan ambil yang terkecil dari dua atau lebih bilangan yang didapat dari pemfaktoran tersebut. Nah, pasti kita kalau mencari KPK dan FPB menggunakan pohon faktor seperti yang tadi. Nah, kita masuk ke contohnya, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 80. Solusinya gimana? Ya pasti kita harus membuat pohon faktornya dulu. Kita buat pohon faktor yang 60 dulu. Sama, 60 bagi 2 bisa 30. 30 bagi 2 bisa 15. 15 bagi 3 5. Nah, 5 otomatis dibagi oleh 5 sendiri. Gitu. Terus 80. Selanjutnya kita bikin pohon faktor yang 80. 80 bagi 2 sama dengan 40. 40 bagi 2 20. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi faktorisasi prima dari 60 dan 80. Nah, 60 itu berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 80 yaitu berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Dari hasil yang kita cari dari pohon faktor yang tadi. Nah, sekarang ditanyakan atau kita kembali ke soal yaitu kita harus cari KPK dan FPB-nya. Berarti kalau KPK jika ada pangkat yang sama, contohnya ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, itu sama. Kita harus ambil yang salah satunya tapi pangkat terbesar. Jadi 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4 itu nilainya pasti lebih besar 2 pangkat 4. Berarti KPK-nya 2 pangkat 4 dikali, kita masukin semua faktorisasi dari keduanya dari 60 dan 80. Jadi 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 240. Sedangkan FPB tidak. FPB kita harus cari faktor yang sama. Di faktorisasi prima 60 dan 80 ada dua bilangan yang sama, yaitu 2 dan 5. Nah, sedangkan angka 2 ini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Nah, kita ambil pangkat terkecil, 2 pangkat 2 berarti. Nah, jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 sama dengan 20. Seperti itu teman-teman dan adik-adik semua. Ya, ternyata seru banget kan belajar matematika. Dan sampai juga di akhir sharing kita ini gitu. Sampai ketemu di pembahasan atau sharing-sharing selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe. Jikalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa teman-teman kalian share dan download. Oke, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.